Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester saya, semester ganjil 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Tiara Wina Firly dengan NIM 411202022, mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dengan nama dosen Ari Hidayatullah SSI, MKOM. Yang pertama, jelaskan bagaimana deep learning khusus menggunakan neural networks dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial, apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan deep learning atau deteksi kecurangan, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Penggunaan deep learning untuk deteksi kecurangan. Jawabannya, deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial dengan melibatkan neural network yang mempelajari pola transaksi yang sah dan mencurigakan berdasarkan data yang diberikan. Untuk cara kerja model neural networks ini mendeteksi kecurangan sebagai tersebut yaitu adalah input data, pelatihan model, ekstraksi fitur, deteksi anomali, transfer learning. Untuk tantangan utamanya dalam deep learning yaitu adalah data yang tidak seimbang, overfitting, kecerdasan interpretabilitas, kualitas dan kebersihan data, perubahan pola perilaku, dan untuk solusinya adalah model retraining secara berkala melatih ulang model dengan data terbaru untuk memastikan model tetap relevan dan akurat. Untuk online learning menggunakan pendekatan di mana model dapat terus memperbarui diri dengan data yang termasuk secara real time. Yang kedua adalah rancang struktur RNN sederhana untuk mendeteksi transaksi penipuan berdasarkan data di atas, lalu lakukan analisis kemungkinan kesalahan prediksi seperti false positif dan false negatif. Oke, untuk jawabannya adalah input layer. Yang pertama, input layernya ada 4 neuron karena ada 4 fitur input. Yang pertama ada nilai transaksi, lokasi transaksi, frekuensi transaksi, dan waktu transaksi, siang, malam. Untuk hidden layer ada 5 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Untuk fungsinya adalah digunakan karena dapat menangani masalah non-linearitas dan mempercepat konvergensi model. Untuk output layernya adalah 1 neuron untuk prediksi benar, penipuan atau bukan penipuan. Fungsi aktivitasnya adalah sigmoid. Fungsi ini mengeluarkan nilai probabilitas antara 0 dan 1, penipuan atau tidak. Jika nilai output lebih besar dari 0,5, maka transaksi dianggap penipuan. Sebaliknya, transaksi dianggap sah. Ini adalah gambar struktur artificial neural network. Di sini ada input layer, ada 4 input layer dan 5 hidden layer dan 1 output. Untuk analisis kemungkinan kesalahan prediksi ada false positif, yaitu terjadi ketika model mengklasifikasikan transaksi yang sebenarnya sah sebagai penipuan. Ini bisa terjadi jika model terlalu sensitif dan menganggap transaksi normal sebagai penipuan. Contohnya, transaksi domestik dengan nilai besar, misal seorang pelanggan melakukan transaksi besar untuk pembelian tertentu, misal membeli peralatan rumah tangga mahal, tetapi model menganggap sebagai penipuan karena nilai transaksi yang besar. Untuk dampaknya, pelanggan yang sah merasa terganggu karena transaksi mereka dianggap mencurigakan padahal tidak. Yang kedua, bank dapat menghadapi gangguan dalam hubungan dengan pelanggan dan kehilangan kepercayaan. Untuk false negatif terjadi ketika model gagal mendeteksi transaksi penipuan yang sebenarnya ini sangat berbahaya karena transaksi penipuan dapat lolos tanpa terdeteksi. Untuk contoh internasional yang dengan nilai besar, penipu yang melakukan transaksi internasional besar namun model gagal mendeteksinya sebagai penipuan karena tidak mengenali pola tersebut sebagai tidak biasa. Untuk dampaknya, penipu bisa berhasil melalui transaksi yang merugikan bank dan pelanggan. Yang kedua, kerugian finansial yang terjadi akibat transaksi penipuan yang tidak terdeteksi. Ketiga, berdasarkan data yang ada, gunakan NAVBase untuk menghitung resiko Pak Siso menderita diabetes atau perhitungan tersebut. Apakah hasil prediksi yang dihasilkan cukup akurat? Jawabannya, data Pak Siso mengonsumsi makanan manis, ya. Berolahraga rutin, tidak. Riwayat keluarga diabetes, ya. Usia dewasa. Untuk naive Bayes memerlukan data histori untuk menghitung dua hal utama, probabilitas prior dan probabilitas
likelihood. Untuk misalnya berdasarkan data historis, 60% pasien memiliki diabetes, 40% tidak, 7% pasien dengan diabetes mengonsumsi makanan manis, 30% yang tidak diabetes melakukannya, 60% pasien dengan diabetes tidak berolahraga, 40% pasien tidak diabetes melakukannya, 80% pasien dengan diabetes memiliki riwayat keluarga diabetes, 50% pasien yang tidak diabetes melakukannya, 50% pasien dengan diabetes berusia dewasa, 70% pasien tidak diabetes berusia dewasa. Untuk prior probabilitasnya, P diabetes sama dengan 60% sama dengan 0,60, P tidak diabetes 40% sama dengan 0,40. Untuk likelihoods-nya, probabilitas berdasarkan data, P makanan manis sama dengan ya, per diabetes sama dengan 70% sama dengan 0,70. P untuk makanan manis sama dengan ya, per tidak diabetes sama dengan 30% sama dengan 0,30. Untuk P berolahraga tidak sama dengan tidak. Untuk per diabetes 60% sama dengan 0,60. P berolahraga sama dengan tidak diabetes atau tidak diabetes sama dengan 40% sama dengan 0,40. Untuk riwayat keluarga sama dengan ya, diabetes sama dengan 80% sama dengan 0,80. Riwayat keluarga sama dengan ya, tidak diabetes sama dengan 50% sama dengan 0,50. Untuk usia sama dengan dewasa, diabetes sama dengan 50% sama dengan 0,50. Usia sama dengan dewasa atau tidak diabetes 70% sama dengan 0,70. Dengan menggunakan teorema Bayes menghitung dua kemungkinan. P diabetes data pasiso, P tidak diabetes data pasiso. Probabilitas untuk diabetes, P diabetes data pasiso, P diabetes kali P makanan manis sama dengannya, per diabetes dikali P berolahraga sama dengan tidak, per diabetes dikali P riwayat keluarga sama dengannya, per diabetes dikali P usia sama dengan dewasa, per diabetes P teks diabetes per teks data pasiso per propto P teks diabetes dikali P dibagi teks makanan manis sama dengannya diabetes per times P per teks berolahraga tidak diabetes di per times P riwayat keluarga sama dengannya diabetes per times P usia dewasa per diabetes P diabetes per data pasiso P diabetes dikali P makanan manis sama dengannya, diabetes dikali P berolahraga sama dengan tidak, diabetes dikali P riwayat keluarga sama dengannya, diabetes dikali P usia sama dengan dewasa per diabetes. Substitusi nilai P diabetes data pasiso 0,60 dikali 0,70 dikali 0,60 dikali 0,80 dikali 0,50 sama dengan 0,1800. P diabetes per teks data pasiso sama dengan 0,60 dibagi 0,70 dibagi 0,60 dibagi 0,80 dibagi 0,50 sama dengan 0,108. Diabetes per data pasiso 0,60 dikali 70 dikali 0,60 dikali 0,80 dikali 0,50 sama dengan 0,1008. Untuk probabilitas untuk tidak diabetes, P tidak diabetes data pasiso tidak diabetes dikali P makanan manis sama dengannya, tidak diabetes dikali P berolahraga sama dengan tidak diabetes dikali P riwayat keluarga ya, tidak diabetes dikali usia dewasa, tidak diabetes, P tidak diabetes per data pasiso dibagi propto P dibagi tidak diabetes dibagi makanan manis sama dengannya, tidak diabetes dibagi berolahraga sama dengan tidak diabetes dibagi riwayat keluarga sama dengannya tidak diabetes dibagi usia sama dengan dewasa tidak diabetes P tidak diabetes per data pasiso tidak diabetes dikali P makanan manis sama dengannya tidak diabetes kali P berolahraga sama dengan tidak diabetes
riwayat keluarga sedangkannya tidak diabetes 3 kali P usia, dewasa tidak diabetes. Substitusi nilai P tidak diabetes data pasiswa 0,40 dikali 0,30 dikali 0,40 dikali 0,50 dikali 0,70 sama dengan 0,0168. P tidak diabetes per teks data pasiswa sama dengan 0,40 dibagi 0,30 dibagi 0,40 dibagi 0,50 dibagi 0,70 sama dengan 0,0168. Tidak diabetes data pasiswa 0,40 dikali 0,30 dikali 0,40 dikali 0,50 dikali 0,70 sama dengan 0,0168. Dua nilai probabilitas posterior untuk P diabetes data pasiswa sama dengan 0,1008. P tidak diabetes data pasiswa sama dengan 0,0168. Karena P diabetes lebih besar daripada P tidak diabetes, kita prediksi bahwa pasiswa berisiko menderita diabetes. Untuk kesimpulannya adalah hasil prediksi pasiswa berisiko menderita diabetes. Untuk akurasinya, model Naive-Bayes ini bekerja dengan baik jika data historis yang digunakan mencakup banyak variabel dan contoh kasus yang cukup. Namun akurasi model akan lebih baik jika data yang digunakan lebih besar dan lebih variatif. Jika ada banyak fitur yang saling terkait, asumsi independent Naive-Bayes bisa mengurangi akurasi prediksi. Untuk 4, sebuah perusahaan waralaba ingin mengklasifikasikan produk baru ke dalam kategori yang tepat, misalnya elektronik, pakaian, dan makanan. Berdasarkan deskripsi produk dan atribut lainnya, pertanyaannya adalah algoritma pembelajaran mesin apa yang cocok untuk tugas klasifikasi ini? Jelaskan dan berikan perbedaan dengan algoritma lainnya. Jawabannya adalah algoritma yang cocok adalah Support Vector Machine atau SVM, karena Support Vector Machine ini adalah algoritma yang bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data dan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Deskripsi produk yang berupa teks dapat diproses menjadi vektor. Fitur menggunakan teknik seperti TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency yang memberikan representasi numerik dari kata-kata dalam deskripsi produk. Mengapa SVM cocok? Yaitu adalah kemampuan dalam menangani dimensionalitas tinggi, kemampuan pemisahan kelas dengan margin maksimal, kemampuan menangani data nonlinear dengan kernel trick, performa yang baik, dan data yang relatif terpisah jelas. Untuk kelebihannya adalah efektif untuk data berdimensi tinggi, misalnya deskripsi produk yang sudah diubah menjadi vektor kata. Yang kedua, akurasi tinggi dengan data yang jelas terpisah dengan margin besar. Ketiga, bisa digunakan sebagai kernel yang untuk menangani data nonlinear. Untuk kekurangannya, membutuhkan komputasi yang lebih tinggi, terutama pada dataset yang besar. Yang kedua, pengaturan parameter bisa mempengaruhi performa. Untuk ketiga, tidak ideal untuk dataset yang sangat besar tanpa optimasi lebih lanjut. Untuk perbandingan dengan algoritma lainnya adalah untuk Naive-Bayes. Kelebihan Naive-Bayes ini cepat, mudah diimplementasikan, dan sangat efektif pada dataset yang memiliki hubungan probabilistik antar fitur. Tapi untuk kekurangannya adalah asumsi independensi antara fitur, misalnya kata-kata dalam deskripsi produk seringkali memiliki ketergantungan antara satu sama lain. Hal ini bisa mengurangi akurasi Naive-Bayes. Perbandingan dengan SVM ini pada Naive-Bayes, SVM lebih unggul dalam menangani masalah klasifikasi dengan fitur yang saling bergantung, misalnya kata-kata dalam deskripsi yang saling mempengaruhi, sedangkan Naive-Bayes terbatas oleh asumsi independensi antara fitur yang sering tidak realistis. Yang kedua, ada random forest. Kelebihan random forest ini sangat akurat, tahan terhadap overfitting, dan dapat menangani data yang heterogen. Kekurangannya adalah model ini lebih kompleks dan lebih sulit ditafsirkan dibandingkan SVM atau algoritma lainnya. Perbandingan random forest dengan SVM ini adalah random forest sangat baik untuk masalah klasifikasi dengan fitur yang dapat menangani data yang lebih beragam, namun SVM cenderung lebih efisien ketika data memiliki pemisahan yang jelas dan lebih sedikit noise, serta membutuhkan interpretabilitas yang lebih tinggi karena lebih transparan dalam menentukan batas pemisahan kelas. Yang ketiga ada K-nearest neighbors atau KNN. Kelebihan KNN ini adalah sederhana dan mudah dipahami, tidak membutuhkan pelatihan eksplisit
Tapi untuk kekurangannya, kinerja KNN ini menurun drastis pada data yang besar dan berdimensi tinggi karena harus menghitung jarak antara setiap titik data dengan banyak data lainnya pada saat prediksi. Perbandingan KNN dengan SVM ini, SVM lebih efisien dalam menangani data berdimensi tinggi, terutama dengan menggunakan teknik kernel. KNN sementara mudah dipahami, tidak cocok untuk data besar yang sering mengalami kesulitan dalam hal kecepatan dan akurasi pada dataset yang lebih kompleks. Yang terakhir ada decision tree. Kelebihan decision tree ini adalah mudah dipahami dan digunakan, bisa menangani data numerik dan kategorikal, serta dapat menghasilkan model yang mudah ditafsirkan. Untuk kekurangan decision tree ini rentan terhadap overfitting jika tidak dipangkas dengan baik. Untuk perbandingan SVM dengan decision tree adalah decision tree lebih mudah dipahami dan dijelaskan, tetapi SVM lebih akurat untuk dataset yang lebih kompleks dengan banyak fitur. Decision tree bisa sangat akurat pada data yang relatif sederhana dengan pemisahan jelas, tapi cenderung kurang efektif pada data yang lebih kompleks dan membutuhkan pemisahan linear. Saya akhiri presentasi dari ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.